Pemirsa, banyak peringatan yang muncul terhadap kejadian-kejadian besar di muka bumi. Namun, peringatan ini sering diabaikan karena sifatnya yang belum menjadi kenyataan. Seperti tsunami yang terjadi di Jepang, ternyata ada sebuah tanda peringatan berbentuk prasasti yang dibuat bangsa Jepang ratusan tahun sebelumnya. Namun diabaikan oleh generasi selanjutnya. Inilah peringatan masa lalu yang diabaikan versi on the spot. Jepang merupakan salah satu negara yang terletak di daerah cincin api, yang artinya banyak gunung berapi di atas maupun di bawah permukaan laut yang masih aktif. Jepang juga merupakan negara kepulauan yang dikelilingi lautan. Dengan keadaan geografis seperti ini, Jepang menjadi negara yang sering mengalami gempa dan tsunami. Bencana ini sudah dialami sejak ratusan tahun yang lalu, dan ternyata masyarakat Jepang pada zaman dulu sudah mempersiapkan peringatan untuk anak cucunya. Di beberapa daerah dekat pantai ditemukan beberapa prasasti batu berusia ratusan tahun. Prasasti itu berisi peringatan agar penduduk tidak membangun rumah di daerah yang lebih rendah dari tempat batu-batu itu berada, karena bahaya tsunami dulu pernah terjadi di dekat prasasti itu. Namun peringatan ini diabaikan oleh penduduk sekarang. Di daerah Aneyoshi, banyak penduduk membangun rumah atau bangunan lain di tempat yang lebih rendah dari prasasti penanda bencana ini. Akhirnya 29.000 jiwa menjadi korban karena tidak sempat menyelamatkan diri. Global warming sudah bisa kita rasakan sekarang ini. Suhu udara rata-rata mulai naik, es di kutub utara dan selatan mulai mencair, dan cuaca yang tidak dapat diprediksi merupakan tanda-tanda global warming. Seorang ilmuwan bernama George Perkins sudah menyadarinya sejak tahun 1847. Karena itu, ia langsung mengadakan rapat untuk membicarakan temuannya ini bersama ilmuwan lain. Banyak buku yang ditulis oleh George Perkins tentang peringatan global warming ini. Di dalam bukunya, dia menulis bahwa manusia harus menjaga agar tidak membuat bumi semakin panas dengan menggunakan semua sumber daya alamnya. Namun peringatan ini diabaikan dan sekarang kita mengalami apa yang sudah dituliskan George Perkins. Bencana meletusnya Gunung Krakatau bukan hanya menimpa Indonesia dan negara di sekitar gunung ini saja. Lontaran lava dan abu vulkanis dari gunung ini sampai ke benua Amerika dan Eropa. Ini merupakan letusan gunung terdahsyat di dunia. Beberapa hari sebelum bencana besar ini, seorang wartawan Amerika bernama Byron Sams melihat letusan gunung berapi di dalam mimpinya. Ketika terbangun, ia langsung mengetik apa yang dilihatnya tersebut. Tidak diduga atasan Sams menerbitkan tulisannya karena disangka tulisan tersebut merupakan bagian dari tugas Sams hari itu. Tulisannya sempat membuat heboh, namun Sams langsung mengaku bahwa itu hanya bagian dari mimpinya. Surat kabar Boston Globe pun meminta maaf kepada publik atas kesalahan ini. Namun tidak diduga beberapa hari setelah kejadian itu, Gunung Krakatau meletus dan kejadiannya sangat mirip dengan apa yang tuliskan Sams tentang mimpinya. Dua 27 Mei 2016, warga Yogyakarta diguncang gempa berkekuatan 5,9 skala Richter dan menewaskan lebih dari 6.000 jiwa. Gempa ini tidak hanya terjadi sekali, ada beberapa gempa susulan yang akhirnya membuat bangunan di daerah Yogyakarta porak-poranda. Rumah, perkantoran, sekolah, dan bangunan bersejarah rusak akibat gempa ini. Ternyata beberapa hari sebelumnya ada seorang yang tidak diketahui asalnya menemukan sebuah keris. Malamnya, ia bermimpi mencari Syekh Abdul Karim yang ternyata Sunan Cirebon. Orang tersebut pun pergi ke makam Sunan Cirebon yang terletak di Wukirsari, Imogiri, Bantul, 17 km sebelah selatan Yogyakarta. Juru kunci makam menceritakan bahwa orang ini sempat bermalam di makam. Sebelum pulang, orang tersebut mengaku mendapat wangsit bahwa akan ada kejadian besar dalam 1 atau 2 hari ini. Ternyata 2 hari kemudian Yogyakarta dilanda gempa. Penduduk Imogiri sendiri juga terkena imbas gempa. Semua bangunan rusak, namun makam Sunan Cirebon tetap kokoh berdiri. Tragedi World Trade Center menyisakan ribuan kisah pilu bagi para korban dan keluarga korban. Hingga kini, trauma yang diakibatkan oleh serangan World Trade Center belum bisa dihapuskan. Ternyata sebelum tragedi 11 September 2001 ini, ada sebuah peringatan yang dikirim oleh seseorang bernama Juscelino Nobrega da Luz. Isi dari surat peringatan itu adalah bahwa World Trade Center akan diserang oleh teroris pada tanggal 11 September 2001. Surat itu dikirim pada 1989 kepada Presiden Amerika saat itu, George Bush. Namun peringatan itu tidak digubris. Juscelino mengirimkan juga peringatan yang sama kepada berbagai media dan agen berita, namun tidak direspon. Hanya satu agen berita yang membalas surat peringatannya, yaitu Miami Herald. Dengan menyatakan bahwa mereka tidak bisa memberitakan isi surat peringatan tersebut karena akan menimbulkan kepanikan. Tidak ada yang menyangka isi surat peringatan yang dianggap sepele ini menjadi kenyataan. 11 September 2001, menara World Trade Center hancur ditabrak pesawat yang diduga teroris. Badai Katrina merupakan salah satu bencana alam paling memakan korban di Amerika Serikat. Korban tewas sebanyak 1.800 jiwa lebih dan ribuan bangunan rusak berat.
60.000 penduduk harus mengungsi dan meninggalkan rumahnya. Karena bantuan lambat, warga terpaksa tinggal di atap rumah selama beberapa malam. Penjarahan terjadi di supermarket dan toko-toko karena kebutuhan sehari-hari menipis. Sebenarnya keadaan ini sudah diperingatkan oleh para ahli badai di Amerika 35 jam sebelum badai datang. Mereka melaporkan bahwa akan terjadi badai yang mengerikan kepada Gubernur Mississippi, Louisiana, dan Presiden George W. Bush. Mereka menyarankan agar pemerintah menyiapkan diri untuk mengevakuasi warga dan berbagai penanggulangan bencana yang lain. Tetapi saran ini tidak langsung ditindaklanjuti. Korban terlantar dan penjarahan seharusnya tidak perlu terjadi jika pemerintah mempersiapkan diri dari awal. Tentara Amerika Serikat yang ada di Irak terpaksa ditarik pulang untuk membantu membenahi negeri sendiri. Pemirsa, itulah peringatan masa lalu yang diabaikan versi On The Spot.